Halo Sobat Tani, selamat datang di video kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang pembuatan pupuk bokasi. Pupuk bokasi merupakan pupuk kompos yang dibuat dengan cara fermentasi menggunakan bakteri aerobik maupun anaerobik. Pupuk bokasi berguna dalam meningkatkan sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, sehingga produktivitas tanaman akan meningkat. Mari kita bahas satu persatu proses pembuatannya. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Bahan-bahannya yaitu dedak, sekam padi, kotoran hewan, hijauan daun, efektif mikroorganisme, gula, dan air secukupnya. Sedangkan alat yang digunakan adalah pisau, papan untuk mengiris, sendok semen untuk mengaduk, dan papan untuk mengganjal penutup bokasi. Tahap berikutnya yaitu pemotongan atau pencacahan bahan hijauan daun. Daun dicacah dengan ukuran 3-5 cm. Tujuannya yaitu untuk mempermudah penguraian oleh mikroorganisme. Daun yang digunakan dalam praktek kali ini yaitu daun tanaman pakis, singkong, dan kirinyu. Setelah seluruh hijauan daun dicacah, kita akan masuk ke tahap pencampuran. Bahan yang dicampur pertama-tama yaitu kotoran hewan, dedak, sekam, dan hijauan daun. Semua bahan tersebut dicampur dengan merata menggunakan sendok semen atau alat lainnya yang dapat digunakan untuk mencampur bahan-bahan tersebut. Selanjutnya yaitu pelarutan gula bersama dengan starter mikroorganisme. Starter yang digunakan amat bervariasi, dapat diinokulasi dari material sederhana seperti kotoran hewan, jamur, spora jamur, cacing, ragi, acar, sake, anggur, bahkan bir. Sepanjang material tersebut mengandung mikroorganisme yang mampu melakukan proses pengomposan. Dalam praktikum kali ini menggunakan starter mikroorganisme yang umum dijual yaitu efektif mikroorganisme pertanian atau IM4 pertanian. Takarannya yaitu untuk setiap 25 kg bahan menggunakan 1 tutup botol IM4 pertanian. Sedangkan airnya disesuaikan dengan kebutuhan. Setelah tercampur rata, larutan gula dan IM4 pertanian disiram secara merata ke dalam adonan. Setelah itu, aduk kembali adonan hingga merata dan tambahkan air hingga kadar air 30%. Untuk mengetahui kadar air bokasi dilakukan dengan mengepal sedikit adonan bokasi. Jika tidak mengeluarkan air dan ketika adonan dibuka, adonan tidak buyar, maka kadar airnya sudah cukup. Selanjutnya, adonan sudah siap disimpan untuk proses fermentasi. Fermentasi dilakukan selama 5-7 hari. Selama fermentasi, adonan diletakkan di tempat yang teduh dan tidak terkena sinar matahari. Adonan dihamparkan di atas lantai yang kering dengan ketebalan 15-20 cm, kemudian ditutup dengan karung dan diganjal agar tidak terbuka. Adonan harus diaduk setiap hari untuk menjaga suhu pada kisaran 45-50 derajat Celcius. Setelah 1 hari fermentasi, suhu bokasi lebih tinggi dan mulai terlihat miselium jamur berwarna putih keabuan seperti kabut. Adonan perlu diaduk agar suhu tidak terlalu tinggi sehingga jamur tidak mati. Setelah 2 hari fermentasi, terlihat jelas hamparan jamur di seluruh permukaan bokasi. Dan suhunya masih tinggi. Ini menandakan jamur sedang aktif mengurai. Hari kelima setelah fermentasi, suhu lebih rendah dan kadar air mulai berkurang. Pada tahap ini,
Bokasi sudah dapat digunakan, namun ada baiknya jika menyimpannya hingga 7 hari. Hari ke-7 setelah fermentasi, bokasi telah siap digunakan. Suhunya sudah lebih rendah dan cocok bagi pertumbuhan akar tanaman. Pada dasarnya, proses pengomposan pasti akan berhasil, karena setiap makhluk hidup pasti akan mati dan terurai. Namun yang perlu diwaspadai adalah jika adonan berbau tidak sedap. Jika hal ini terjadi, kemungkinan ada mikroorganisme yang merugikan yang dapat membahayakan tanaman. Sekian saja pembahasan kita kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.